Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhbari tawadhu'ihi radhiyallahu anhu annahu kana yahlibu lil hayy aw namahum. Falamma buyi'a bil khilafati qalat jariyatun minal hayy al-an la yahlibu lana mana ihana. Fasami'aha Abu Bakrin faqala bala la umri la ahlibannaha lakum wa inni la arju alla yughayyiruni ma dakhaltu fihi an khuluqin kuntu alaihi. Fakana yahlibu lahum farubbama qala lil jariyati atuhibbina an arghi laka aw an usarriha fa ayu dzalika qalat fa'al. Di antara khabar-khabar tentang ketawadhu'annya radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu dulunya memeraskan untuk satu suku, suatu kelompok, suatu kabilah akan kambing-kambing mereka. Artinya si ini lagi dahulunya senang membantu orang lain. Manakala beliau dibayat, dilantik, diambil sumpahnya bil khilafah, menjadi khalifah, maka berkata seorang wanita daripada suku Hai, seorang jariyah, seorang budak daripada suku Hai, kata wanita itu, sekarang dia tidak akan memeraskan lagi untuk kita. Mana ihana, kita yang itu kambing yang ngaran mana ihana. Fasami'aha Abu Bakrin, maka didengar akan yang demikian itu oleh Abu Bakar. Lalu berkata Abu Bakar, tentu demi umurku akan aku peraskan akan dia, akan kambing-kambing tadi untuk kalian, dan sesungguhnya aku berharap bahwa tidak merubah aku oleh yang ku alami, atau yang tidak merubahku, yang aku geluti, yang aku bidangi dari akhlak, dari sikap, atau dari karakter kuntu alaihi, yang dulu aku atasnya. Ya sidin, mudahan aku jangan berubah. Pas sudah jadi khalifah, mudahan aku kada berubah dari ahlak sidin sebelum diangkat menjadi khalifah yang senang membantu orang lain. Jasidin aku demi umurku, jasidin aku peraskan kambing itu untuk kalian. Fakana yahlibu lahu, maka adalah Abu Bakar memeraskan kambingnya untuk mereka. Maka terkadang dia berkata kepada itu jariyah, apakah kau senang bahwa aku keturubuah itu maknanya lah, aku buat berbuih, aku buat berbusa untuk engkau. Fa ayu dzalika qalat fa'al.
maka apapun demikian yang dia katakan, maka Abu Bakar melakukannya. Artinya Sidin mau aja dituduhi, disuruh-suruhi atau dipintai, bukan disuruh sebenarnya, dipintai pertolongan, dipintai pelayanan. Padahal Sidin sudah jabatannya khalifah. Khalifah itu jabatan tertinggi dalam pemerintahan Islam, bahkan lebih tinggi daripada presiden. Kalau presiden itu mencakup hanya satu negara. Kalau khalifah, seluruh negara, daerah-daerah yang beragamakan Islam itu di bawah kuasanya khalifah. Jadi kada boleh hendak keluar daripada aturan khalifah. Kada boleh bergerak sendiri tanpa ada arahan daripada khalifah. Jabatan tertinggi padahal semua aja. Wal an yaquluna innana fi asril madaniyah. Adapun sekarang mereka mengatakan sesungguhnya kita ini zaman metropolitan. Madaniyah itu kan metropolitan. Zaman kota sudah ya kan, metropolis. Zamanul madaniyah. Atau masa peradaban. Masa peradaban. Wal hurriyah, kebebasan, wad demokratiyah, demokrasi. Demokrasi, kebebasan berpendapat. Nah, ini sebenarnya sistem yang demokrasi, kebebasan. Ini yang menggaungkan siapa? Orang-orang kafir, padahal yang menggaungkan, tapi sayang umat Islam terbawa bawa. Wa ma'ahada, beserta ini tajidul muwazzafah shaghira ya'nafu an yukalliman nasa aw yaqdiya hawaijahum. Beserta ini engkau mendapati pegawai biasa, pegawai kecil enggan berbicara dengan orang-orang atau menunaikan hajat-hajat mereka. Katanya demokrasi, katanya kebebasan, katanya lebih baik daripada sistem khilafah. Tapi nampak aja pegawai kecil aja begitu inggan jabatan RT benar aja. Nah ya lah. Ya toh mengabulkan hajat warga yang di dalam RT-nya pun enggan-engganan, ogah-ogahan ya kah? Kada mau munnya kada ada duitnya. Ada Khalifah Abu Bakar jabatannya sudah khalifah. Dipintai minta peraskan Sidin susu kambing daripada binatang kambingnya, pokoknya aja sih. Wan Salim ibni Ubaidin an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ishtadda maraduhu ugmiya alaihi, ugmiya kan? Nah, kada qafnya ya la. Ugmiya alaihi falamma afaqa qala muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Qala thumma ugmiya alaihi. Faqalat Aisyah inna abi rajulun asifun. Mana asif? Oh ya asif. Falau amarta ghairahu faqala uqimatis salatu. Faqalat Aisyah ya Rasulullah inna abi rajulun asifun. Falau amarta ghairahu qala inna kunna sawahibatu Yusuf. Muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi.
Kemudian ditambah tadi jadi Salim bin Ubaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakala Nabi bersangatan sakit, maka Nabi pingsan. Manakala Nabi sadar dari pingsannya, Nabi berkata, suruhi Bilal, hendaknya dia azan, suruh Abu Bakar, hendaknya ia sholat dengan orang-orang. Artinya Abu Bakar sebagai imam dalam sholat. Qala, kata Salim, kemudian pingsan Nabi. Lalu berkata Aisyah, sungguhnya ayahku adalah seorang laki-laki yang mudah bersedih. Andai kata kau perintah orang lain, bahasa kitanya tuh, ya Rasulullah, Abah Ulun ini orangnya sensitif, penangisan, ya kan bang pian suruh orang lain. Lalu tanya Nabi, oke, mati sholat, apakah telah didirikan sholat? Faqalat Aisyah, lalu berkata lagi Aisyah, ya Rasulullah, inna abi rajulun asif falau amarta ghairah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku laki-laki yang mudah sedih. Andai kata kau suruhkan akan orang lain, engkau perintah akan orang lain. Qala Rasul, inna kunna sawahibatu Yusuf. Sesungguhnya kalian ini perempuan adalah perempuan-perempuan yang di zaman Nabi Yusuf. Seakan-akan perempuan-perempuan yang di zaman Nabi Yusuf. Lalu kita dibaca di bawahnya apa maksudnya aja. Nabi mengatakan kepada Aisyah, engkau itu adalah perempuannya Yusuf. Rasulullah mengatakan demikian karena Sayyidatuna Aisyah itu menampakkan berbeda dengan yang dalam hatinya. Ya kan? Aisyah itu tidak mau orang-orang itu mencemooh ayahnya karena Rasulullah masih hidup. Di sini berat terasa. Ya kan? Nyapang pian suruh orang lain jadi ya kan. Lalu alasannya Abah Ulun orangnya mudah bersedih. Di sini dia kada hendak orang-orang menganggap sial dengan ayahnya itu menjadi imam mengganti Rasulullah. Disebut kenapa jadi perempuan itu sahibatu Yusuf, karena perempuannya Nabi Yusuf yang mana dia menuduh atau mengklaim memuliakan orang-orang, memuliakan wanita-wanita. Tapi sebenarnya dia ingin wanita itu memaafkan. Apa maksudnya? Ada motif tertentu di balik perbuatan itu. Seperti Siti Zulaikha mengundang orang-orang ke istana, ya kan? Yang bebinian yang diundang rasa dimuliakan. Ya kalau tak, padahal ada maksud tertentu di balik itu. Kenapa? Maksud tertentunya, waalaikumsalam, Sidin hendak bebinian yang diundang ini memaklumi Sidin kenapa sampai jatuh cinta kepada Yusuf, ya kan? Nah, jadi kisah-kisahan mengundang bebinian kisah menatak sayur-sayurnya. Kalau sudah asik-asik menatak sayur, dipanggil itu Nabi Yusuf, keluar dia, lalu tercengang semuanya. Ya, para tamu undangan rasa terhormat diundang ratu, diundang diundang bini raja,
Padahal bini raja bukan maksud ingin memuliakan, tapi untuk agar mereka memaklumi kenapa bisa jatuh cinta kepada Yusuf. Orangnya bukan sembarang orang. Nah, lalu kenapa jadi Nabi Muhammad menyebut Siti Aisyah sahibatu Yusuf? Ya mirip tadi, Siti Aisyah mengutarakan sesuatu yang tidak sebenarnya di dalam hatinya. Abah ulun tuh orangnya jar mudah bersedih jar ya kan. Padahal jar Siti Aisyah tuh berat rasanya bila mana orang mencibir Abu Bakar ya gitu. Lalu kelanjutannya suruh Bilal hendaknya dia azan, suruh Abu Bakar hendaknya dia sholat dengan orang-orang. Summa afaqa, kemudian Rasulullah sadar, faqala, lalu Rasulullah bersabda, qimatis shalah, apakah telah dilaksanakan sholat? Qalu na'am, kata mereka ya. Qala, berkata dia, bersabda Nabi maksudnya lah, ud'u li insanan a'tamidu alaihi, faja'at barirah wa insanun akhar fantalaqu yamshuna bihi wa inna rijlaihi takhutani fil ardi. Panggilkan untukku orang, aku bersandar atasnya. Jadi itu tuh betopang ya kan, jadi tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri bepingkut supaya kawa berjalan. Lalu datang Barirah ini emang kada salah budak lah, dan orang lain. Lalu mereka pergi berjalan membawa Nabi. Sesungguhnya dua kaki Nabi takhutani fil ardi, bahiritan di tanah. Lama benar itu berarti Nabi dia lah. Fa'ajlasuhu ila ajambi Abi Bakrin, lalu mereka mendudukkan Rasul di samping Abu Bakar. Padahaba Abu Bakrin yata'akharu, lalu jadilah Abu Bakar bermundur. Bermundur sidin. Fahabasahu, lalu Nabi menahannya. Hatta faraghan nas, hingga selesai orang-orang. Falamma tuwfiya, manakala diwafatkan, qala, berkata siapa tadi sarawinya tadi? Salim tadi. Wa kanu qauman ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Mereka itu adalah kaum yang ummi, yang tidak membaca akan Alkitab, baik itu Injil atau Taurat. Tidak ada pada mereka itu nabi sebelumnya. Qala Umar, kata Umar, la yatakallam ahadun bimautih illa darabtuhu bisayfi hadha. Karena kada ada pengalaman sebelumnya dibimbing oleh nabi terdahulu kan untuk Bani Israel. Bangsa Arab kada terputus sejak Nabi Allah Ismail. Sebenarnya ratus tahun tanpa ada bimbingan nabi yang khusus untuk bangsa Arab. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua kalangan, kafatan lil alamin atau rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seisi dunia. Jadi Bani Israel Nasrani yang di luar Arab, yang dalam Arab wajib menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bangsa Arab ini kada pengalaman. Lalu Umar manakala meninggal Nabi Muhammad, jangan ada yang mengatakan kematiannya, atau tidak ada yang boleh mengatakan kematiannya kecuali aku tebas dia dengan pedangku. Yang dipanggal kepalanya yang memadahkan Nabi Muhammad itu meninggal. Siapa yang ngomong Muhammad mati, ku penggal kepalanya. Itu Umar bin Khattab. Ya kah? Kejiwaannya terganggu saat Nabi Muhammad meninggal. Faqalu lahu, lalu mereka berkata kepadanya, idhab ila sahibi Rasulillah fad'uhu, yakni Abu Bakrin. Kata mereka kepadanya, pergilah engkau kepada temannya Rasulullah, panggil dia.
Maksudnya Abu Bakar. Fadhahabtu, aku pergi. Fawajadtuhu fil masjid, aku mendapati Abu Bakar di masjid. Qala fa ajhashtu abaki, lalu aku menangis sejadi-jadinya. Itu kita justru mencari sandaran untuk menangis. Aku mencari sandaran untuk menangis. Qala la'alla nabiyallah tuwfiya, apakah barangkali Nabiullah itu bisa wafat. Oh, ini kisahnya Salim jadilah ke masjid mendapati mencari Abu Bakar. Nah, datang ke masjid terdapat Abu Bakar menangis di situ. Barangkali Nabiullah meninggalkah ya? Qultu, aku ceritakan, inna Umar qala la yatakallamu ahadun min mauti illa darabtuhu bi sayfi hadza. Sesungguhnya Umar tadi berkata, tidak ada yang boleh berkata seorang pun dengan kematian Nabi, melainkan aku penggal dia dengan pedangku yang ini. Qala, kata Salim, fa akhadha bi sa'idi, maka menarik Abu Bakar dengan tanganku, tsumma aqbala yamshi, kemudian menghadap dia, maju dia berjalan, hatta dakhala, hingga dia masuk. Fa'ausa'u lahu, lalu mereka menyisihkan ruang untuknya. Fa'akabba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tersungkur atas Rasulullah atau bertelungkup atas Rasulullah. Hatta qada wajhu yamussu wajha Rasulillah, hingga hampir wajahnya menyentuh wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara nafsuhu hatta istabana annahu tuwfiya, lalu dia memandang langsung hingga nyata bahwa Rasulullah memang telah diwafatkan. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau ya Rasulullah meninggal, sesungguhnya mereka pun meninggal. Artinya innaka mayyitun wa innahum, hum itu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Maka innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kan kalau misalkan Nabi terdahulu mati, Nabi Muhammad kada mati, kada sama aja kok. Qala ya sahiba Rasulillah tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, wahai sahabat Rasulullah, diwafatkankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar, na'am, ya. Fa'alimu annahu kama qala, lalu mereka mengetahui bahwasanya itu sebagaimana yang dia katakan. Allah Subhanahu wa taala alam.